Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bisa berkumpul kembali untuk melakukan ibadah hari ini Tuhan. Bapa, kiranya penyertaan Tuhan nyata atas kami, sehingga ibadah hari ini bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Dan nama-Mu Tuhan yang kami permuliakan di sepanjang nafas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita baik, kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Lord, you are good. Kami akan menari bagi Tuhan.
jempol kita tinggi. You are good all the time, all the time. You are good. Saya yakin MB2 lebih keras lagi menyatakan kebaikan Tuhan. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. Sekali lagi katakan. You are good. All the time. Saling bertepuk tangan di atas kepala teman. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. Haleluya. Sorakan haleluya. Woo. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak tertandingi oleh siapapun. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Kami bersuka cita Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang
Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk kita akan sorakan Allah kita dahsyat 3 kali. 1, 2, 3. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Berikan sembahyang terbaik. Ucapkan terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur yang terbaik. Hanya bagimu, Kau yang terbesar Tuhan. Kau layak kami tinggikan Yesus. Kau layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan. Segala puji dan hormat bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur yang terbaik. Kami ucapkan terima kasih. Angkat suara sembah Dia. Angkat suara sembah Yesus. Segalanya tentang Engkau Tuhan. Bahwa kami mengalami-Mu Yesus. Bahwa kami mengalami-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu turun atas hidup kami. Kuasa-Mu turun atas hidup kami Tuhan. Karena Kaulah yang berkuasa. Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Kaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Terus layakkan kami Yesus. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik. Pujian yang terbaik. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang mulia Yesus. Segalanya tentang Engkau Tuhan. Kau layak kami puji dan sembah Tuhan. Sikirala barala 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 barala. Sikirala segala pujian dan hormat kami naikkan padamu Tuhan. Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan. Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Kau Bapa yang setia Tuhan. Jangan pernah Kau tinggalkan hidup kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan. Kaulah pengharapan hidup kami Yesus. Tiada Allah yang lain. Tiada kuasa yang lain. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Yesus. Nyata dalam hidup kami Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terus lawat hidup kami Tuhan. Terus bawa kami mengalami-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang mulia Tuhan Yesus.
perkasa perbuatanmu. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan katakan dengan iman. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Perbuatanmu Tuhan, perbuatanmu, oh hidupku Tuhan, hidupku. Kami percaya Tuhan, perbuatanmu begitu ajaib, perbuatanmu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang ajaib, Engkau Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan dan waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pada hari ini kami selalu senantiasa mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan bila pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Bapa jamah kami semua, buka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berkat Melalui Ketaatan. Kita akan baca Imamat 26 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Amin. Saya pernah mendengar kisah satu kali ada seorang anak SMA minta izin kepada papanya supaya dia boleh mengemudikan mobil. Papanya bilang, oke, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, kamu harus lulus SMA dengan nilai bagus. Dan yang kedua, cukur rambutmu yang panjang itu. Anak itu bukannya langsung pergi ke tukang cukur, malah dia masuk ke kamarnya, dia kemudian mengambil Alkitab dan dia bilang kepada papanya, "Papa, saya baca di Alkitab ada orang yang disuruh gondrong oleh Tuhan sehingga Roh Kudus memakai dia, namanya adalah Simson. Lagi pula di tembok rumah kita ada kalender yang berisi gambar Tuhan Yesus. Rambutnya juga lebih panjang dari rambut saya. Jadi saya rasa tidak ada kaitan antara rambut gondrong dengan boleh mengemudikan mobil." Papanya bingung karena anaknya main ayat. Tetapi papanya penuh hikmat. Dia bilang, "Oh, bagus juga ya. Kamu punya teladan tokoh-tokoh Alkitab seperti Simson dan Yesus." Papa juga baca Alkitab dan papa lihat Simson kemana-mana nggak pernah naik mobil. Yesus juga pergi ke sana kemari selalu jalan kaki. Karena itu, karena kamu meneladani Simson dan Yesus, udah nggak usah naik mobil, jalan kaki aja katanya. Saudara, ini menunjukkan kalau kita tidak taat, maka berkat akan terhambat dalam hidup kita. Tetapi kalau kita taat,
maka kita justru akan menerima berkat dan perkara-perkara yang baik. Kalau saya baca dalam Alkitab, memang ada pemberian Allah tanpa syarat. Tidak menunggu kita melakukan ini dan itu baru Tuhan memberikannya. Misalnya dalam Matius 5 ayat 45 Yesus berkata, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kita nggak usah nunggu jadi orang baik atau orang jahat, baru Tuhan memberikan hujan kepada kita. Itu adalah pemberian Allah yang tanpa syarat. Tetapi Alkitab juga menunjukkan ada beberapa pemberian yang baru terjadi ketika kita memenuhi syaratnya. Seperti yang kita telah baca di dalam ayat tadi. Ada dua hal yang Tuhan minta dari umatnya. Yang pertama di ayat 1, Tuhan memerintahkan agar jangan ada ilah lain atau jangan membuat berhala. Sebaliknya kita harus menempatkan Allah di tempat yang pertama. Jangan ada sesuatu yang kita taruh lebih hebat, lebih penting, lebih prioritas, lebih unggul daripada Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya nggak nyembah patung, saya nggak nyembah berhala. Tapi bagaimana dengan sesuatu di dalam hati kita yang kita prioritaskan lebih daripada Tuhan? Yesaya 14 ayat 3 mencatat, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Nah, Tuhan mengingatkan tentang adanya berhala di hati. Mungkin itu adalah pekerjaan yang lebih utama daripada Tuhan. Mungkin itu adalah keluarga, anak misalnya lebih utama daripada Tuhan. Saya ingat satu kali ada orang sudah sekarat, udah mau mati, di ranjang pembaringannya di rumah sakit. Istri sudah kumpul, anak 1, 2, 3, 4 sudah kumpul. Lalu papanya mulai tanya, istri ada enggak? Ada Pak. Anak pertama ada, anak kedua ada, di absen satu-satu. Anak ketiga, anak keempat ada semuanya, lengkap Pak. Kami menunggu karena kami ingin mendampingi Papa pada saat ini. Tiba-tiba papanya yang sudah hampir mati itu berkata, kalau semua kumpul di sini, siapa yang jaga toko katanya. Saudara, ini orang sudah mau mati, masih ingat aja siapa yang jaga toko. Mau ngambil duit lebih banyak kelihatannya. Saudara, ini adalah berhala. Satu kali ada orang yang setelah ibadah menyalami pendeta di pintu luar gereja. Dan pendeta lihat, rasanya wajah asing. Dan dia bilang, Bapak orang baru di gereja ini? Ah, Pak Pendeta, masa lupa sama saya? Saya kan jemaat lama. Oh ya, minta maaf. Rupanya jemaat cukup banyak jadi saya agak lupa. Ngomong-ngomong, minggu lalu Anda kebaktian? Oh, kebetulan minggu lalu tidak, Pak. 2 minggu lalu barangkali? Oh, tidak juga. Oh, pantas saya lupa. Kira-kira kapan Anda terakhir kali kebaktian di sini? Ya, kira-kira 3 tahun yang lalu, Pak. Loh, kok lama sekali nggak kebaktian? Kemana? Dulu saya miskin, datang ke gereja ini diberkati Tuhan, toko saya makin laris. Apalagi kalau weekend, wow, banyak orang datang. Karena itu minta maaf ya Pak Pendeta, saya udah 3 tahun tidak ke gereja. Sibuk, diberkati Tuhan. Oh, begitu ya. Jadi udah diberkati, lupa sumber berkatnya ya. Ya, kira-kira sejenis itulah. Tapi tiba-tiba pendeta tanya, loh, tapi ini kan hari Minggu. Kok kamu bisa kebaktian? Oh, sekarang udah bangkrut Pak, karena itu bisa ke gereja lagi. Loh, apa kita perlu dibangkrutkan dulu, saudara, dalam hidup, sehingga kita bisa beribadah lagi? Ini adalah berhala yang kita harus singkirkan. Ketika kita diberkati, justru kita meninggalkan Tuhan. Saya juga teringat satu kisah. Ada sepasang suami istri yang dibesuk oleh pendetanya ke rumahnya. Ayo Pak, ayo Bu, datang lagi ke gereja, cari Tuhan. Istri bilang, aduh nggak bisa Pak, saya udah lama doa, sekarang dikabulkan Tuhan, saya hamil, jadi nggak berani pergi-pergi. Oh udahlah kalau gitu, tunggu anaknya lahir ya. Iya Pak. Setelah anaknya lahir, udah beberapa bulan, dibesuk lagi, ayo datang ke gereja. Aduh Pak, nggak bisa, anak masih kecil, mesti disusui.
belum bisa ke gereja. Udah 2 tahun kemudian pendeta datang, ayo kan anak sudah mulai besar, ajak ke sekolah minggu sekalian. Aduh, anak lagi nakal-nakalnya, belum bisa ke gereja Pak. 2 tahun lagi pendeta datang, ayo Bapak Ibu kan anak udah gede sekarang, kok masih belum ke gereja? Oh, anak memang udah gede Pak yang pertama, tapi sekarang saya nggak bisa ke gereja juga. Loh kenapa? Lagi isi lagi Pak, hamil lagi. Loh ini orang saudara diberkati Tuhan lupa sama sumbernya. Karena itu Tuhan ingin kalau kita punya berkat sejati bukan hanya secara materi. Jangan ada ilah lain, jangan ada berhala di hati kita. Jangan mengagungkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Ingat ke saudara Abraham. Satu kali disuruh mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak untuk menguji dia. Apakah Abraham itu lebih cinta kepada Tuhan ataukah kepada pemberiannya, yaitu Ishak? Saya tidak tahu, mungkin selama ini Abraham sebelum punya anak bersekutu luar biasa dengan Tuhan, tapi barangkali setelah punya anak, jam-jam persekutuan mulai agak renggang dan Tuhan ingin menguji. Apakah benar Abraham lebih cinta kepada dia daripada anaknya? Dan bersyukur Abraham lulus ujian sehingga dia dijadikan sebagai bapak bangsa yang besar, bapak orang percaya. Begitu juga kehidupan kita. Ada berkat-berkat Allah yang lebih dahsyat yang akan kita alami ketika kita mengutamakan Tuhan. Saudaraku, ingat ke saudara di dalam Kejadian pasal pertama, ayat pertama dalam Alkitab dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kehidupan kita itu harus selalu dimulai dengan patron ini. Pada mulanya Allah. Kalau sakit pada mulanya jangan ke dokter. Pada mulanya Allah, berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara nggak punya duit, pada mulanya jangan ngutang. Tapi pada mulanya berdoa, minta hikmat dari Allah, minta berkat dari Dia. Kalau saudara misalnya mengalami masalah atau ada orang menjelek-jelekan kita, pada mulanya bukan marah-marah. Tapi pada mulanya adalah Allah. Kita minta kesabaran, kita minta hikmat supaya masalah kita bisa diatasi. Biar Tuhan menjadi pribadi yang terpenting dalam hidup kita. Pemazmur pernah berkata dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, mari kita mengutamakan Dia, cari wajah Tuhan, bukan hanya perbuatan tangannya. Cintai pribadinya, bukan hanya kejar berkat-berkatnya. Dan itu terjadi ketika kita tidak memiliki ilah lain, tidak menyembah berhala. Artinya segala sesuatu yang kita taruh di tempat yang hanya boleh ditempati oleh Allah. Nah, yang kedua yang Tuhan minta dalam ayat tadi adalah kuduskanlah hari Sabat. Dan hormatilah tempat kudus. Artinya kita harus memiliki waktu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Agar berkat ilahi mengalir dalam hidup kita. Miliki hari perhentian untuk beribadah kepada Allah. Alkitab berkata 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Tapi hari Sabat adalah hari Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita memiliki Sabat artinya waktu perhentian, waktu bersekutu dengan Tuhan. Sebetulnya kita mentaati perintah Tuhan yang berkata hormatilah hari Sabat. Tapi kita juga meneladani Allah. Karena Allah bekerja selama 6 hari. Tapi pada hari ke-7 Dia beristirahat. Saudara mungkin pikir, kalau Allah menciptakan juga pada hari ke-7, bukankah produktif? Tapi saya mau bilang, bahwa bagi Allah yang penting itu bukan sekedar produktivitas, tapi relationship, di mana Dia bisa bersekutu dengan ciptaan yang telah Dia buat pada hari pertama sampai ke-6. Allah beristirahat pada hari ke-7. Nah, jangan salah paham. Kalau dikatakan Allah beristirahat itu bukan karena Allah capek, saudara. Karena Allah nggak bisa capek. Tetapi Allah beristirahat artinya tidak menciptakan pada hari ke-7 untuk menguduskan ciptaan-ciptaan itu. Untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan ciptaan, khususnya dengan manusia yang Dia ciptakan pada hari ke-6.
Saya mau bilang bahwa orang yang kelelahan itu tidak akan pernah produktif dalam hidupnya. Malah orang yang terlalu capek, akibatnya banyak hal yang dia tangani akan salah-salah. Saya ingat ada serombongan orang yang melakukan perjalanan di hutan Afrika. Dan mereka membutuhkan pemandu, penunjuk jalan, saudara. Dan mereka berjalan setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-7. Tapi pada hari ke-7, penunjuk jalan orang Afrika asli ini, ketika rombongan orang kulit putih ini sudah siap-siap, orang Afrika ini nggak mau jalan. Dia bilang, hari ke-7, hari istirahat. Loh kenapa? Nanti kita nggak sampai segera pada tujuan kita. Oh enggak, hari ke-7 kami selalu istirahat supaya jiwa kami sempat mengejar tubuh kami, katanya. Nah saudara sekalian, memang ini adalah pandangan yang primitif ya. Seakan-akan kalau tubuhnya jalan, jiwanya mengejar dari belakang. Tapi ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya sekedar bekerja dengan tubuh kita. Kita perlu memperhatikan masalah jiwa dan roh kita. Sehingga kita perlu berfellowship, bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu beribadah dan melayani, bukan hanya sibuk bekerja mencari uang. Saya ingat ada seorang pengusaha di Jepara, ukir-ukiran kayu, yang kalau tiap hari Minggu pasti tutup. Pasti ke gereja seharian pelayanan. Satu kali waktu siang, pegawainya itu datang. Pak, ada tamu dari Jakarta katanya mau borong barang kita. Bapak bisa pulang nggak melayani mereka? Loh ini kan hari Minggu, toko kita tutup. Iya, saya udah kasih tahu. Tapi orang yang bilang, saya juga sibuk sekali. Saya harus pulang juga sore hari ini. Jadi kalau toko ini nggak buka, saya akan cari yang lain. Ya, saya nggak Pak. Nanti dia pergi ke toko yang lain saingan kita. Orang ini bilang nggak apa-apa. Pokoknya hari Minggu, hari Tuhan saya tutup, saya ada di gereja. Berkat dari Tuhan. Ya kalau dia cari tempat lain juga nggak apa-apa. Ya tapi saya yakin kalau saya mengutamakan Tuhan, usaha saya juga akan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa sikap sedemikian, saudara sekalian. Nah, karena itu mari kita belajar mengutamakan Tuhan dan memiliki saat teduh atau sabat atau juga beribadah di rumah Tuhan. Kita bisa menikmati hidup ini lebih penuh. Di mana kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan, mengerti mana hidup yang lebih dalam, bersekutu dengan keluarga, relasinya lebih akrab. Jadi kita harus menjadi murid sejati, bukan hanya seperti Marta yang sibuk melayani, tapi juga seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan dan menerima bagian yang terbaik daripada Tuhan. Nah, jika kita tidak punya Allah lain dan jika kita memiliki hari Sabat, ayat 3 berkata, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya," artinya kalau kita taat menurut perintah Tuhan, maka Tuhan menjanjikan 5 berkat ini. Oh, dahsyat saudara. Taat pada 2 hal dapat bonusnya 5 berkat. Pertama, berkat dalam usaha. Ayat 4 dan 5, "Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram." Bahkan ayat 10 berkata, "Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru." Ini berarti apa yang kita usahakan dibuat Allah menjadi berhasil. Tidak ada musim kering, kelaparan. Tuhan peliharakan kita sampai makan kenyang kalau kita mengutamakan Tuhan. Saya ingat ada suami istri yang masih muda tinggal di Surabaya, dan mereka punya satu rumah kecil, dan mereka buka warung di bagian depan, tapi bagian dalamnya mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Ada ruangan keluarga yang mereka juga jadikan sebagai tempat untuk pertemuan kelompok sel. Ya masuk beberapa orang lah, kira-kira 6-8 orang. Dan mereka mengadakan komsel setiap minggu sekali. Tetapi kemudian mereka makin diberkati Tuhan, barang-barang makin banyak. Akhirnya ruangan tengah pun dipakai untuk menumpuk barang-barang. Sehingga kalau waktunya komsel, maka barang harus dikeluarkan dulu. Sudah selesai, dimasukkan lagi.
Lama-lama mereka capek dan berkata satu dengan yang lain. Gimana ya kalau kita ngomong sama pendeta supaya komselnya dipindahin lah, cari rumah yang lain. Kita udah terlalu sibuk nih. Dan rumah kita kecil sekali, barang dagangan juga numpuk. Suami istri ini setuju, saudara sekalian. Tapi malam itu waktu mereka tidur, si suaminya mimpi. Mimpi lihat Yesus duduk di ruangan tengah yang biasa dipakai komsel. Tapi membelakangi dia. Dipanggil-panggil Yesus, Yesus nggak mau ngomong. Malah Tuhan Yesusnya dalam mimpinya itu berdiri, berjalan keluar. Dan nggak mau noleh ke belakang. Begitu selesai mimpi, kaget si suami ini ngomong sama istrinya. Aduh, aku rasanya dosa sama Tuhan. Tuhan meninggalkan rumah kita. Dipanggil nggak mau balik-balik. Apa itu karena kita pikir ya, supaya rumah kita tidak dipakai komsel lagi. Seakan-akan kita mengusir Tuhan. Akhirnya mereka berdua minta ampun, bersujud di kamar tidur mereka. Tuhan, kami nggak jadi ngomong sama pendeta bahwa komselnya nggak boleh di sini. Biar nggak apa-apa, barang dagangan kami di luar pun. Kehujanan, kepanasan nggak apa-apa, asal Tuhan tetap di rumah ini. Karena selama Engkau ada di sini, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian, Tuhan memberkati mereka. Mereka dimampukan membeli sebuah rumah yang lebih besar untuk tempat tinggalnya. Sehingga rumah yang pertama itu hanya khusus dipakai untuk berdagang, berusaha, dan setiap minggu sekali tetap digunakan untuk komunitas sel. Karena itu saudara sekalian, mari kita utamakan Tuhan, taat kepada perintahnya, maka Tuhan menjanjikan berkat dalam usaha. Yang kedua adalah berkat damai sejahtera. Ayat 6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudara, Tuhan menjanjikan bukan hanya berkat di dalam usaha, tetapi juga berkat damai sejahtera. Sehingga kita tidak khawatir, ada damai sejahtera dalam hidup kita, dalam segala tantangan. Tapi damai sejahtera itu bukan berarti nggak ada masalah. Masalah ada, tapi kita meyakinin penyertaan Tuhan. Satu kali ada lomba lukisan. Orang disuruh menggambar bebas, tapi temanya ditentukan. Damai. Ada orang melukis rumah di desa dengan pemandangannya yang bagus. Dia beri judul damai. Yang kedua, ada orang menggambarkan air terjun yang mengalir. Dan juga suasana sekitarnya yang sangat damai. Tapi pemenangnya bukan itu, saudara. Pemenangnya justru orang yang menggambarkan gelombang laut yang bergelora, cuaca yang tampaknya pekat, tetapi ada sepasang burung camar yang lagi pacaran. Dan mereka tenang karena apa? Mereka berlindung pada batu karang yang teguh. Begitu juga kalau kita mengandalkan Tuhan. Di tengah badai apapun, damai akan Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang ketiga adalah berkat kemenangan atas musuh. Ayat 7 dan 8. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saudara, Tuhan menjanjikan ada perlindungan Tuhan di dalam segala mara bahaya yang sedang kita hadapi dalam kehidupan. Sekian tahun yang lalu saya teringat ada sebuah gereja cabang kami yang sudah didatangi oleh teroris. Berdua saudara naik motor, bawa bom untuk siap diledakkan ketika masuk ke gereja. Tapi nggak sampai ke gereja, di tengah jalan meledak duar bomnya. Karena apa? Meledak lebih cepat dari waktunya. Tuhan melindungi orang-orang yang percaya. Karena itu, mari kita selalu berdoa, minta perlindungan Tuhan. Sehingga dia memberikan kemenangan atas musuh kita. Yaitu si iblis dan rancangannya yang jahat. Dan segala kutuk yang dirancangkan untuk orang benar akan diubah Tuhan menjadi berkat. Haleluya. Yang keempat, Tuhan juga menjanjikan bagi orang yang mengutamakan dia dan selalu beribadah kepada dia, memiliki sabat, ada berkat dalam keluarga. Ayat 9, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu.
Saudara, ini janji agar keluarga kita diberkati sampai punya anak, sampai punya cucu, dan disertai oleh Tuhan. Haleluya. Sebetulnya anak itu bisa menjadi harta pusaka, tapi juga bisa bawa celaka dalam hidup kita. Menjadi harta pusaka kalau keluarga kita rukun, harmonis, tetapi bawa celaka kalau mereka tidak takut akan Tuhan. Karenanya betapa pentingnya kita mengutamakan Tuhan supaya keluarga kita rukun dan harmonis. Saya dengar di Malaysia ada keluarga yang punya 2 orang anak remaja. Orang kaya, saudara, tapi 2 anak remaja ini ditahan. Di mana ditahannya? Bukan di kantor polisi. Ditahan di rumahnya masing-masing. Di rumah mereka, nggak boleh keluar kemana-mana. Karena aturan di sana orang yang ketangkap narkoba akan masuk di dalam penjara. Bahkan ada yang dihukum mati. Sehingga karena orang tuanya takut anaknya di penjara, apalagi kalau diancam hukuman mati, lebih baik mereka ditahan, dikurung di dalam rumah. Oh saudara, tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, hal semacam itu tidak perlu terjadi. Tuhan akan menjaga keluarga kita untuk hidup berkenan kepada Dia. Itulah berkat, bukan hanya sekedar materi yang banyak, tapi keluarga yang hidup rukun, menyukakan hati Dia. Dan berkat yang kelima yang Tuhan janjikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, dan memiliki waktu persekutuan dengan Tuhan, beribadah rajin di rumah Tuhan. Ada berkat kehadiran Tuhan. Ayat 11-13 berkata, "Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku." Tuhan berjanji, kalau kita sungguh mengutamakan Tuhan, Allah akan menjadi Allah kita. Dan kita akan menjadi umatnya. Allah akan hadir di dalam kehidupan kita. Saudara, ini berkat yang terbesar. Bukan kekayaan, kemakmuran. Tapi Tuhan bilang, aku hadir, kemah suciku ada padamu. Berarti kita mendapatkan sumbernya, kehadiran pribadi Tuhan. Lebih daripada berkat-berkatnya. Seperti halnya dengan 12 suku Israel ketika masuk tanah perjanjian, Yosua membagi tanah itu kepada 12 suku, yaitu suku Benyamin, suku Yehuda, suku Naftali, dan sebagainya, saudara sekalian. Tapi ada satu suku yang Tuhan bilang, suku ini nggak dapat tanah perjanjian, yaitu suku Lewi. Mungkin kalau saudara suku Lewi bilang, kenapa kok saya nggak dapat tanah perjanjian? 11 suku yang lain dapat. Kita juga kan ikut berjuang. Tuhan bilang, suku Lewi dikhususkan untuk melayani aku. Jadi mereka nggak dapat tanah perjanjian, sebab yang mereka dapatkan adalah aku sendiri. Kehadiranku. Mereka akan menjadi umatku. Dan suku Lewi, karena tidak mendapatkan tanah, maka ada aturan. Setiap suku yang lain harus membawa persepuluhan, dan semuanya diberikan kepada suku Lewi yang melayani Tuhan. Nah, jadi kalau yang lain misalnya dapat 100% setiap suku, ini dapat 10, 10, 10, dan karena ada 11 suku dapat 110%. Artinya apa, saudara? Tuhan juga akan memelihara kebutuhan kita. Tapi berbahagialah orang yang Tuhan menjanjikan dirinya sendiri menjadi milik pusakanya. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan bilang, jangan pusing, khawatir dengan hal-hal apa yang kamu butuhkan. Kalau aku hadir, aku akan memberkati kamu. Seperti orang satu kali mimpi didatangi malaikat. Malaikat bawa cincin ajaib. Dia bilang, kamu boleh minta apa saja. Saya gosok cincin ini, permintaan kamu akan terkabul. Kamu mau minta gunung emas, kamu mau minta rumah 100 biji, kamu akan dikasih. Tapi cuma sekali mintanya, nggak boleh minta terus. Kira-kira kalau saudara ditawari begitu, saudara minta apa? Minta cincinnya, saudara. Karena kalau engkau minta cincinnya, engkau mendapatkan segala-galanya. Minta yang lain tinggal digosok aja, begitu. Maksud saya begini, saya tidak mengajarkan bahwa kita jadi orang serakah, egois. Bukan. Maksud saya adalah mendapatkan sumbernya berarti mendapatkan segala-galanya. Tuhan adalah yang nomor 1 dalam hidup kita. Dan kalau kita mengutamakan Dia, tidak ada hal yang kita perlu khawatirkan. Karena Dia akan mencukupkan semua sesuai dengan keperluan kita tepat pada waktunya.
Saya iri dengan kisah ini. Satu kali ada seorang pendeta ditelepon oleh sekretaris gereja. Pak pendeta, besok mau khotbah apa? Saya masukkan judulnya di warta jemaat. Pendeta bilang, judul khotbah saya, Tuhan adalah gembalaku. Ada yang lain, Pak? Itu cukup, kata pendeta. Besoknya ketika pendeta masuk ke ruangan ibadah, dia ambil satu warta jemaat, dia kaget. Karena judul khotbah itu adalah Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Dia panggil sekretarisnya, loh, judul khotbah saya kok begini? Loh kan Pak pendeta saya tanya, judulnya katanya Tuhan adalah gembalaku. Saya tanya lagi, apalagi Pak? Bapak kan bilang itu cukup. Jadi kan bagus kalau saya tulis Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Waduh, pendeta agak kesal. Rupanya ini sekretarisnya telat mikir ini ya. Maksudku adalah Tuhan adalah gembalaku, titik, cukup. Nggak usah ditambah lagi. Oh, sorry Pak. Tapi warta jemaat sudah terlanjur dibagikan kepada jemaat. Tapi ketika pendeta sambil kesal melihat warta jemaat, seakan-akan Tuhan bicara kepada hatinya. Sekretarismu itu nggak salah. Judul ini sudah benar. Coba kamu baca baik-baik. Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Berarti kalau engkau menjadikan aku sebagai gembalamu, itu cukup. Kamu nggak butuh yang lain. Karena kehadiranku adalah segala-galanya. Oh, hamba Tuhan mendapatkan pencerahan. Lalu dia berdiri dan berkata, jemaat yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah, Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Haleluya. Saudara, mari kita jadi orang yang tidak punya ilah lain. Artinya kita menomorsatukan Tuhan. Dan yang kedua, kita punya hari Sabat, hari perhentian, di mana kita juga beribadah dengan rajin. Dan kalau dua hal itu kita alami, maka Tuhan menjanjikan segala berkat-berkat ini diberikan kepadamu, terutama berkat kehadirannya sendiri. Siapa yang mau taat kepada perintah Tuhan, sehingga berkat Allah rohani dan jasmani mengalir dalam hidup saudara. Taruhlah tanganmu di dada, saya mau berdoa untuk Anda. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat sejati kami dapatkan melalui ketaatan. Biar kami taat kepadamu Tuhan. Kami hidup mengutamakan Engkau. Dan kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena masalah-masalah yang ada. Dalam nama Yesus, kami percaya ada mujizat, ada jalan keluar, ada berkat rohani jasmani. Ketika kami mengandalkan Tuhan sebagai segalanya dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Kita menaikkan syukur kepada Dia atas kebaikannya bagi kita. Bapa Surgawi, terima kasih karena ibadah ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Engkau juga menerima persembahan kami. Biarlah semuanya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan memohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa lagi.